Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI kasih sanksi ke 5 anggota DPR soal sikap mereka beberapa waktu lalu nih. Dari 5, 2 orang dinyatakan nggak bersalah, sementara 3 lainnya dapat sanksi nonaktif dengan lama yang berbeda-beda. Sidang etiknya digelar 5 November kemarin. MKD resmi bacain hasil sidang etik buat 5 anggota DPR yang sempat dinonaktifkan. Adis Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan nggak melanggar kode etik. MKD cuma minta Adis lebih hati-hati pas ngomong ke publik. Soalnya waktu itu, dia salah nyebutin soal besaran gaji dan tunjangan DPR. Keduanya boleh lanjut aktif lagi sebagai anggota DPR. Sementara Nafa Urbach dan Eko Patrio terbukti melanggar kode etik dan disangsi nonaktif selama 3 bulan. MKD minta Nafa lebih jaga sikap dan omongan biar nggak nyulut salah paham publik. Ahmad Sahroni dapat sanksi lebih berat, nonaktif 6 bulan karena juga dianggap melanggar. Ketiganya selama masa sanksi nggak dapat hak keuangan DPR, alias gaji dan tunjangannya dipotong. Sidang ini dipicu dari video yang viral di sidang tahunan MPR DPR DPD 15 Agustus 2025 lalu. Waktu itu, ada segmen hiburan orkestra dan beberapa anggota DPR terekam lagi joget bareng. Videonya nyebar di media sosial, terus dikaitin sama isu kenaikan gaji anggota DPR. Buntutnya panjang. Banyak demo dari mahasiswa dan masyarakat yang ngerasa DPR udah kelewatan. Ada juga laporan kalau rumah beberapa anggota DPR, termasuk Eko Patrio, sampai dijarah massa. Karena tekanan publik makin gede, beberapa partai akhirnya langsung menonaktifkan anggotanya. MKD bilang sih, aksi joget itu sebenarnya spontan aja, bukan maksud ngerayain kenaikan gaji. Tapi ya tetap dianggap kurang peka, karena suasananya lagi sensitif banget waktu itu. Publik ngelihatnya kayak DPR pesta di tengah rakyat yang lagi susah. Dari sini, MKD berusaha nunjukin kalau mereka punya mekanisme buat ngerem perilaku kayak gini. Sanksi nonaktif dan potong hak keuangan dianggap jadi bukti kalau DPR mau tanggung jawab moral. Cuma masalahnya, hukuman ini terkesan masih ringan. MKD memang kasih sanksi, tapi belum nyentuh akar masalahnya, yaitu budaya elitis dan kurang empati di kalangan anggota DPR. Soalnya, ada juga anggota lain yang ucapannya jauh lebih nyakitin rakyat. Kayak Deddy Sitorus yang bilang, anggota DPR nggak setara sama rakyat jelata. Anehnya, yang begitu malah nggak kena sanksi sama sekali. Jadi wajar kalau publik ngerasa ada tebang pilih. Kalau mau tegas, mestinya semua bentuk arogansi politik juga disidang, bukan cuma yang viral di medsos. Banyak juga yang bilang, sanksi ke Nafa, Eko, dan Sahroni ini lebih ke penenang massa daripada langkah serius ngebenerin etika DPR. MKD kayaknya lebih pengen nurunin tensi publik daripada benar-benar bersihin lembaga. Tapi di sisi lain, keputusan ini tetap penting. Minimal jadi pengingat kalau di era digital, sekecil apapun perilaku anggota DPR bisa disalahartikan. Joget bisa dianggap ngerayain, tawa bisa disangka meremehkan, dan satu video bisa menyulut amarah satu negara. MKD lewat kasus ini ngasih pesan, etika wakil rakyat nggak berhenti di meja sidang, tapi di cara rakyat ngelihat mereka. Kalau DPR beneran mau pulihin kepercayaan publik, sidang etik jangan cuma formalitas. Harus berani juga menindak semua bentuk kesombongan politik, baik yang terekam kamera atau yang keluar dari mulut. Kalau enggak, ya MKD cuma bakal jadi panggung drama baru buat jaga citra, bukan tempat benerin moral. Yuk, jadi pejabat yang amanah.